Selamat siang Bapak. Siang, Ya, Ibu Dani. Ya, mohon Pak mengganggu waktunya sebentar. Jadi ya, saya ada tugas dari calon guru penggerak, pendidikan calon guru penggerak. keren. Itu untuk mewawancarin Bapak Hmm. tentang dilema etika. Oh, apa itu dilema etika itu, Mbak Dilema Dani? etika itu kita diposisikan dalam dua hal atau mungkin lebih dalam satu waktu. Ya, Yang mana nanti kita akan mengambil keputusan-keputusan. Sebelumnya nih Pak, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika? tentunya dari sebuah fenomena yang ada ya. Identifikasi itu muncul ketika sebuah problema ada. Seperti contoh ketika sekolah saya ini semakin menyatu masyarakat sehingga jumlah siswa yang masuk semakin banyak. Di sisi lain proporsionalitas jumlah guru kurang memadai karena beberapa tahun sebelumnya bahwa sekolah saya ini kurang diminati. Jadi ada beberapa sampai 8 jumlah guru yang pindah ke sekolah lain. Ini kan harus ada sebuah pengambilan keputusan yang tepat supaya proses pelaksanaan pembelajaran semakin lancar dan semakin terlayani dengan baik oleh Bapak Ibu guru untuk siswanya. Ya. Terus selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus nih yang telah dihadapi? Ya, berawal dari sebuah analisis ya, analisis konteks yang kita punya. Contoh kayak sekarang ini yang saya hadapi ketika menjelang PPDB tahun 2022 ya, yang biasanya PPDB sebelumnya hanya mendapat 130, nah PPDB yang 2022 itu mendapat 280 siswa, sehingga 8 rombongan belajar yang tadinya 5 rombongan belajar. Nah ini harus dilakukan. Kenapa harus dilakukan? Dan harus dilakukan, kenapa? Walaupun jumlah gurunya sedikit, harus dilakukan karena memang sekolah ini harus hidup dulu. Aura kehebohan siswa, dinamika kesiswaan harus hadir di sekolah ini. Ya, kemudian sekolah ini akan menjadi hidup. Makanya dengan guru yang seadanya, kita harus dapat juga melayani. Mau tidak mau dengan banyaknya jumlah siswa yang ada punya pengaruh yang banyak. Ada side effect yang muncul. Yang pertama adalah pemenuhan jumlah guru yang proporsional. Yang kedua adalah kebutuhan sarana prasarana. Yang tadinya kelas itu belum dipakai, ya, kemudian dengan bertambahnya jumlah siswa, maka kebutuhan kelas itu ya semakin meningkat. Nah tentunya tahapannya itu adalah analisis konteks yang ada, sarana apa yang dibutuhkan, jumlah guru mata pelajaran apa yang kurang, gitu kan. Kemudian kita lakukan analisis, kemudian kita melaporkan ke cabang dinas untuk menjadi sebuah pertimbangan ke provinsi untuk ketika ada penyaluran ASN atau guru P3K, kita menjadi sebuah sekolah yang menjadi sasaran untuk ada distribusi guru-guru tersebut. Jadi itu sebagai langkah atau prosedur yang akan nanti Bapak lakukan ya. Terus untuk hal-hal yang selama ini yang secara efektif dalam pengambilan keputusan itu apa aja nih? Yang efektif? Yang paling efektif. Ya, kalau pengambilan keputusan yang paling efektif itu sebenarnya keputusan yang didasarkan pada analisis kebutuhan. Jadi ketika kita ada dihadapkan pada permasalahan, misalnya ada siswa banyak, tapi gurunya nggak ada. Apa yang harus dilakukan? Siswa banyak dulu, gitu kan? Siswa banyak dulu, nah untuk jumlah guru berproses bertahap untuk pemenuhannya. Untuk sementara ada guru-guru yang mau infal mata-mata pelajaran, tetapi kebutuhan siswa hadir di sekolah itu merupakan prioritas yang paling utama untuk memunculkan bahwa sekolah ini diminati oleh masyarakat. Image bahwa sekolah ini semakin diminati oleh. Kenapa? Karena semakin banyak siswa yang ada itu ya seperti saya katakan tadi bahwa dinamika sekolah itu akan semakin keluar. Jadi aktivitas nanti bisa dilihat oleh masyarakat. Nah itu dia di skala prioritas atau jumlah murid yang
keputusan ini Pak. Jadi tantangan apa aja nih dalam pengambilan keputusan itu nih? Jadi selama ada tantangan apa aja? Ya, tantangan itu kan ada dua macam ya, bisa dari eksternal, bisa dari internal. Nah, tantangan-tantangan itu kan memang harus kita hadapi, tentunya dengan pendekatan yang tepat. Ketika tantangan muncul dari masyarakat luar, ya kita harus melakukan pendekatan, harus kita melakukan sosialisasi. Sebenarnya sekolah ini begini, kita diskusi dengan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sekitar sekolah kita. Ini loh sekolah kita, ini loh harus maju, yang perlu harus mendapat dukungan. Dan ketika ada hal-hal yang kurang dipahami oleh masyarakat, ya itulah kebutuhan kita, bagaimana kita komunikasi. Kita kan punya mitra komite sekolah. Nah, jaringan itulah yang harus dibangun. Nah, ketika secara internal yang dari dalam, nah itu adalah tugas kita yang memang berat juga. Artinya bahwa sekolah maju ini harus satu visi. Yang penting adalah bagaimana kita membangun komunikasi juga dengan guru-guru dan staf tata usaha. Dengan apa? Dengan pendistribusian volume kerja yang merata. Artinya tidak ada teman-teman guru TU yang tidak diberi kepercayaan untuk melakukan tugas persekolahan, baik dari proses pembelajaran maupun tugas-tugas yang sifatnya tambahan lain. Dari apa yang Bapak laksanakan nih selama ini, itu secara tata kelolanya itu apakah ada waktu-waktu khusus atau mungkin seketika itu? Oh, tentu ada dong, terprogram. Jadi kalau mengambil sebuah keputusan itu kan harus berbagai tahapan ya, supaya bisa keputusannya komprehensif. Yang pertama tentunya kita lihat sebuah analisis, kemudian ketika analisis permasalahan sudah punya, kita bikin sebuah program, merencanakan sesuatu. Ketika merencanakan sesuatu itu sudah dilaksanakan, bikin program, tinggal pelaksanaannya kan? Ini pelaksanaannya. Nah, baru pelaksanaannya dilakukan, baru ada evaluasi. Ketika evaluasi terjadi, kita tahu apa kelemahannya dari program yang kita rencanakan. Itu menjadi bahan tindak lanjut untuk perbaikan selanjutnya. Itulah yang disebut dalam sebuah metode Kaizen, continuous improvement, perbaikan yang secara terus menerus. Nah, itu proses tahapan. Selama ini nih dalam mengambil suatu keputusan nih, adakah orang atau faktor-faktor yang ada di belakang Bapak untuk mengambil keputusan? Tentu banyak. Jadi kita ini kan kepala sekolah terutama ya, itu kan posisinya sebagai pemimpin pembelajaran. Salah satu inti dari pemimpin pembelajaran itu adalah kolaborasi. Pasti ada orang-orang tentu yang harus kita mendapat masukan, terutama dari kepala sekolah, dari teman-teman asisten, dari semua, dari wali kelas, dari semuanya juga. Itu kan akan memberikan sebuah warna supaya keputusan itu acceptable, dapat diterima oleh seluruh warga SD. Pasti, karena orang-orang itu juga menjadi sumber kita untuk mengambil sebuah keputusan. Dari suara yang masuk di intern warga, dari intern bapak ibu guru, itu menjadi bahan pertimbangan menjadi sebuah pengambilan keputusan. Dan keputusan itu minimal tidak menimbulkan sebuah dilema, tetapi menawarkan sebuah perbaikan yang dari hal-hal yang Bapak sampaikan tadi nih, pembelajaran apa aja nih yang Bapak dapatkan selama dari pengambilan keputusan? Oh ya, pertama ya pembelajarannya bahwa sebuah pengambilan keputusan itu tidak selamanya mengenakan semua, tetapi ada suara-suara yang tidak enak juga harus kita dengar. Nah, apa maknanya orang-orang yang tidak suka dengan keputusan harus kita dengar untuk perbaikan keputusan berikutnya? Karena keputusan itu kan tidak sifatnya final, artinya tidak sifatnya hanya itu, tergantung pada konteks kebutuhan, konteks kepentingan, sehingga keputusan itu harus diambil.
pembelajaran yang harus diambil oleh kita adalah bagaimana kita membangun kerjasama aja. Karena dari kerjasama itulah banyak masukan, banyak input yang kita terima. Yang masukan, input itulah jadi dasar utama. Terima kasih banyak Bapak atas waktu yang diberikan kepada Ya, saya. sama-sama. Semakin sukses selalu dalam Amin. sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah. Amin. Ya, Bu Dani juga tetap sehat, tetap semangat untuk jadi guru penggerak yang bisa menginspirasi teman-teman guru di sekitar Ibu Dani dan sekitarnya. Terima kasih Bapak. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang Ibu Puji. Ya, selamat siang Bu Dani. Mohon maaf mengganggu waktunya. Ya. Jadi saya calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Indramayu mau sedikit berwawancara nih sama Ibu Boleh. tentang dilema itu. Ya, silakan Bu. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus merupakan dilema etika? Ya, kalau yang saya biasa tangani itu biasanya analisa kasus dulu. Ya, jadi siapa, lalu latar belakangnya apa, lalu tujuannya apa, ya. Kasus itu kan dibuat oleh orang kan. Jadi kan ya apa, kita bisa cari dulu analisis kasusnya, kemudian diidentifikasi nilai dan prinsipnya adalah apa ya yang terkandung di dalam kasusnya yang kita bisa cari ya, bisa temukan. Kemudian dicermati, diamati, kemudian juga dilakukan satu tindakan mau mengambil keputusan itu kita harus hati-hati tindakan apa yang kita buat itu kita pikirkan matang-matang, mungkin juga bisa di-share ke teman-teman untuk membantu memutuskannya. Untuk menjalankan pengambilan keputusan di sekolah nih Bu, Mm-mm. terutama dalam kasus-kasus di mana ada dua kepentingan ya, yang sama-sama benar atau mungkin mengandung kebajikan nih, langkah-langkah atau prosedurnya bagaimana? Kalau langkah-langkah prosedur untuk nilai yang mengandung kebenaran dan kebajikan ya Bu, memang ini memang sangat apa ya istilahnya tipis ya, artinya tuh perbedaannya. Jadi kalau saya biasanya ya sekali kembali lagi kita punya nilai-nilai apa di situ, lalu yang prosedurnya ya, lalu yang kedua menentukan siapa saja yang terlibat di dalamnya, lalu yang ketiga faktanya apa saja, kita kumpulkan fakta-faktanya, kemudian kita uji benar atau salah nih dari fakta-fakta tersebut. Kemudian kita mengambil keputusan yang keputusan ini mau berpihak kemana nih? Ya kalau ini pasti berpihak ke yang benar kan, gitu ya. Kemudian memahami sebagai pendengar yang baik, lalu kemudian buatlah satu keputusan yang tidak merugikan untuk semuanya. Terus yang selama ini yang dianggap efektif itu dalam pengambilan keputusan itu gimana? Ya kalau saya biasanya saya lakukan itu ya satu, jangan sampai hanya memikirkan pribadi. Jadi jangan menguntungkan pribadi tapi juga harus mementingkan kepentingan yang kelompok besar. Lalu yang kedua jangan sampai kedekatan kita itu membuat masalah dalam pembuatan keputusan atau rasa kasihan kita akhirnya keputusan itu jadi kayak ngambang. Ya, kemudian kita juga harus memiliki keputusan yang berdampak panjang. Artinya jangan sampai ya udah selesai, tapi kemudian ketika ada masalah kembali, loh kok yang kemarin tuh kok salah gitu ya. Jadi keputusan kita memang harus matang supaya itu berdampak panjang benarnya gitu ya, kebenarannya. Lalu kemudian libatkan semua warga sekolah ya, yang pasti yang kita bisa percaya ya, wakil kepala sekolah, dewan guru, atau kalau saya di Penabur itu ada yang namanya yang pengawas PKBM bilangnya, jadi pengawas pembelajaran basis nilai Kristiani. Terus di sini selama dalam pengambilan keputusan ini Bu, tantangan apa aja nih yang dalam Ibu mengambil keputusan? Ya biasanya rasa kepedulian. Ya itu nggak bisa, kadang-kadang karena kita wanita ya, ketika memutuskan kadang-kadang jadi gini, aduh kasihan ya gitu, atau yang sebelah sini, Bu ini nih orangnya loyal banget gitu ya, setia banget gini, tapi kadang-kadang itu yang tantangannya di situ nih. Tapi kan kembali lagi, kalau kita sudah buat keputusan ya memang harus yakin bahwa kita yang benar gitu untuk mengambil keputusan. Terus dalam pengambilan keputusan nih ya, itu adakah tata kelola jadwal tersendiri dalam sebuah pengambilan keputusan? Nah ini Ibu, kalau saya Bu Dani
saya ngeliat dulu di kasusnya. Kalau memang kasusnya itu bisa diselesaikan dalam satu waktu, ya saya pandang, saya cermati, saya ini kayak ini selesai. Ya udah, saya selesaikan di situ, orangnya saya minta tanda tangan, beres. Tapi kalau misalnya saya lihat ini, saya harus lihat evaluasi lagi nih, keputusan saya nih kira-kiranya benar-benar saat itu udah selesai atau malah menimbulkan kasus yang baru. Jadi saya kadang-kadang itu saya sengaja untuk sampaikan ke dia bahwa nanti akan dilanjutkan di next lagi, mungkin periode berapa waktu kemudian saya panggil lagi, saya telusuri lagi, karena kasus itu kan bisa berhenti tapi bisa mengembang gitu, seolah berhenti padahal dia mengembang di belakang, bisa aja gitu. Jadi selama ini Anda bisa juga diselesaikan dalam satu tempat itu, Iya. tapi juga ada jadwalnya ya. Betul. Terus untuk bentuk atau prosedurnya itu seperti apa itu? Prosedur gimana Bu maksudnya? Prosedur dalam ini, dalam penyelesaian kasus ini. Oh, yang Kan itu. tadi ada yang secara seketika Yang itu. seketika, jadi kalau saya biasanya saya panggil orangnya, ya. Saya panggil orangnya, saya tanya, lalu saya ya seperti interogasi lah ya. Kemudian kalau sudah, saya juga cari pihak-pihak yang terkait ya. Lalu kemudian saya coba amati kasusnya, saya terangkan, jelaskan ke dia bahwa mungkin ini peraturannya apa gimana. Nah kalau sudah jelas semuanya, kalau memang pada saat itu memang sudah bisa diputuskan selesai karena memang dia melanggar atau kita sudah bikin peraturan yang ini keputusannya harus keluar seperti ini, ya udah selesai. Kalau enggak ya kita tarik mundur, ambil guru yang tadi pengawas PKB atau wakil kepala sekolah saya tanya ini ada kasus keringan, berarti kan terjadwal lagi tuh, gitu nggak saat itu. Terus dalam pengambilan keputusan itu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu? Seperti tadi saya sampaikan, yang mempermudah pastinya teman-teman nih, wakil saya, ya kan, pengawas PKB tadi, PKB 2K. Lalu kalau di sini kan ada yayasan, ada pengurus. Nah itu juga kita link dengan mereka, ya, karena sebagai warga sekolah kan semuanya akan terlibat nantinya. Kalau saya membuat keputusan apapun gitu ya, jadi itu yang mempermudah saya. Bisa juga OSIS. Gitu. Jadi mereka semua warga di sini bisa saja saya terlibatkan dengan keputusan. Dari semua warga sekolah ya, dari baik itu anak-anak ya, atau siswa betul. yang diwakili oleh OSIS sampai ke yayasan. Ya, betul. Terus selama ini nih dalam pengambilan keputusan, adakah sesuatu yang pembelajaran yang bisa dari? Nah, pembelajaran yang saya dapatkan gini loh Bunda, kalau saya lihat keputusan yang kita ambil itu jangan sampai tidak berpihak kepada murid. Ya kan, keputusan itu harus berpihak kepada murid, itu nomor satu. Karena sekolah ada kan untuk siapa sih gitu kan, kita untuk mendidik siswa. Lalu yang kedua, bahwa pembelajaran yang kita dapatkan dari setiap kasus-kasus yang terjadi itu jangan sampai kita salah. Kita harus lihat dari berbagai sisi, pertimbangkan dengan baik. Lalu keputusan kita itu sebelum keluar itu juga harus di-review ya sama teman-teman. Lalu kita juga harus mengambil keputusan itu dengan pertimbangan yang matang, betul-betul, sehingga ketika keputusan keluar itu nyaman, bahagia ya. Orang-orang nerimanya kan jadinya nggak konflik kedua jadinya gitu. Itu yang saya dapat sih pelajaran. Jadi selama ini sudah cukup dapat banyak pengalaman dari pengambilan keputusan. Ya. Problemnya. Terima kasih Bu Puji atas Ya, waktunya yang sama-sama, sudah Bu diberikan, Dani. mengganggu waktunya. Terima kasih banyak. Terima kasih, saya juga belajar Ibu Dani ya. Karena berkati. Amin. Ya.